Puji Tuhan, pada saat hari ini kembali lagi kita akan sama-sama belajar firman Tuhan saudara, yang kita boleh lihat di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Nah, di sana dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan saudara, ini bukan suatu hal lagi yang asing dalam telinga kita. Udah sangat sering kita dengarkan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Kalau kita bisa lihat di dalam perikopnya di sana, nasihat untuk hidup di dalam kasih. Nah, sebelum ayat ini saudara, kita boleh lihat dulu ayat yang 11. Di sana dikatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada berkesinambungan. Ayat ini saudara, ketika kita di dalam Tuhan dan ketika kita sudah hidup percaya kepada Tuhan, tentunya kita tidak bisa lepas dari namanya roh yang menyala-nyala dalam berbagai aspek, bukan hanya dalam melayani Tuhan saudara, tetapi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pun kita harus memiliki roh yang menyala-nyala, dan roh itu sebenarnya sudah tetap di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita menyalakan roh itu di dalam diri kita. Roh udah tinggal di dalam diri kita saudara, karena pada waktu penciptaan pada awalnya Tuhan sudah menghembuskan nafas dan itu tinggal di dalam diri kita. Nah saudara, kenapa Tuhan dan firman Tuhan mengatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan? Ya, yang pertama bersukacitalah dalam pengharapan. Maksud dari firman Tuhan ini bagaimana? Ya, pengharapan kita itu adalah Tuhan satu-satunya. Jadi firman Tuhan mengajak kita, mari bersukacitalah dalam pengharapan. Karena di dalam diri kita ini ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan yang sudah menciptakan kita. Dan kita punya pengharapan yang begitu pasti dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari bersukacitalah dalam pengharapan. Kita sudah memiliki pengharapan yang pasti. Ketika kita sudah memiliki pengharapan yang pasti, bukan justru kita tidak berterima kasih atau tidak bersyukur atas pengharapan yang Tuhan sudah kasih saudara. Makanya Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan pada saat hari ini bahwa kita sudah memiliki pengharapan yang pasti itu. Oleh sebab itu bersukacitalah, karena kita punya pengharapan yang tidak pernah hilang di dalam hidup kita. Dan yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ya, kenapa kita harus bersukacita dalam pengharapan? Karena ada banyak hal nanti juga akan kita lewati di dalam hidup ini. Ada kesesakan, ada tantangan, ada badai dalam hidup kita. Oleh sebab itu ketika kita sudah bersukacita karena kita memiliki pengharapan, jangan lupa di dalam pertengahan perjalanan hidup kita, itu kita tidak bisa luput dari namanya apa? Tantangan hidup kita. Makanya kita perlu mendasari hidup ini dengan bersukacita karena memiliki pengharapan. Nah, ketika kita sudah memiliki sukacita di dalam diri kita, kita pasti bisa melakukan tahap yang kedua, yaitu sabar dalam kesesakan. Ada banyak orang-orang yang cukup cepat down dalam hal ini. Ada banyak orang-orang yang gagal dalam hal ini. Kita sudah berusaha menjaga hati, tetapi ketika di dalam tantangan, ketika kita di dalam kesesakan, kita justru mudah menyerah. Nah, sabar. Kita harus sabar dalam kesesakan, saudara. Bagaimana supaya kita bersabar dalam kesesakan? Tahap yang ketiga selanjutnya bahwa kita harus bertekun di dalam doa. Saudara, ayat yang ke-12 ini adalah ayat yang sangat-sangat luar biasa. Karena kata demi kata dan satu kalimat ini kita bisa memutar-mutar itu tetap berhubungan saudara. Yang pertama, bersukacita karena kita punya pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Alasannya,
Kenapa kita harus bersuka cita? Karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Supaya kenapa? Supaya dalam hidup ini pun, dalam menghadapi tantangan-tantangan, kita bisa bersabar dalam menghadapi kesesakan kita. Karena ada sukacita yang luar biasa di dalam diri kita. Nah, bagaimana bisa bersuka cita, bagaimana bisa bersabar dalam kesesakan? Yaitu dengan bertekun di dalam doa. Yakobus 1 ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa anggaplah sebagai kebahagiaan ketika kita dalam pencobaan-pencobaan. Ini mungkin bukan suatu hal yang enak didengar ya saudara. Tetapi ini, Tuhan bukan mengizinkan kita itu jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi ya itulah proses dalam hidup kita supaya iman kita ini semakin hari semakin teruji di dalam Tuhan. Iman kita ini semakin menghasilkan iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita punya pengharapan yang pasti. Tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita berusaha bersuka cita. Karena ketika dalam kesesakan tantangan badai hidup, kita bisa melewatinya, kita bisa mengontrol diri kita, bersabar dalam menghadapi itu. Dan oleh sebab itu kita diajar untuk tetaplah bertekun di dalam doa. Supaya kita bisa tetap bersuka cita dan bersabar dalam keadaan apapun. Puji Tuhan saudara, biarlah ini menjadi perenungan buat kita semuanya dalam menjalani hari-hari kita. Ingat, Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.